Wah wah wah, Timnas Indonesia sudah sampai sejauh ini. Ini dia pesan Madam Pang untuk Timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, padahal hanya pertandingan persahabatan. Tiket laga terakhir Timnas Indonesia U17 lawan Mali ludes terjual. Kira-kira ada apakah? Berikut fakta mengejutkannya. Nah ini nih, Nova Arianto akhirnya bicara soal rotasi melawan Mali. Apakah Nova Arianto bakal merotasi pemain kembali? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pesan Madam Pang terhadap pencapaian Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia U17 untuk meraih gelar juara di Piala Kemerdekaan 2025 kini terbuka lebar setelah mereka sukses meraih kemenangan penting atas Uzbekistan pada matchday kedua. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Garuda Muda tampil percaya diri dan berhasil menaklukkan lawannya dengan skor meyakinkan 2-0. Gol-gol dari Dimas Prasetyo di menit ke-17 dan Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi di menit ke-68 menjadi penentu kemenangan yang membuat asa Indonesia semakin berkobar. Dengan hasil ini, Indonesia kini mengoleksi 4 poin dari 2 laga dan berada di peringkat kedua klasemen sementara. Meski begitu, jalan menuju gelar juara tidaklah mudah. Mali saat ini masih bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin setelah berhasil menumbangkan Tajikistan dengan skor 4-2. Posisi inilah yang membuat Mali sedikit di atas angin karena mereka hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri menjadi juara. Sementara Indonesia harus memenangkan laga terakhir melawan Mali untuk bisa naik ke puncak klasemen dengan 7 poin sekaligus mengunci trofi Piala Kemerdekaan 2025. Artinya partai terakhir pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat nanti akan menjadi final tidak resmi yang penuh tekanan dan emosional. Piala Kemerdekaan 2025 sejatinya bukanlah ajang kompetitif utama, melainkan turnamen yang dipakai untuk mematangkan skuad menjelang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Namun atmosfer yang tercipta membuat seolah-olah turnamen ini punya bobot besar. Bagi para pemain muda, laga melawan Mali akan menjadi ujian mental sekaligus kesempatan membuktikan diri bahwa mereka bisa bersaing di level tinggi. Tidak hanya soal hasil pertandingan ini juga menjadi tolak ukur sejauh mana perkembangan skuad asuhan Nova Arianto yang diproyeksikan menghadapi lawan-lawan berat di ajang Piala Dunia nanti. Pelatih Nova Arianto sendiri mengakui masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari tim. Ia menilai meskipun progres sudah terlihat jelas, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki agar Garuda Muda bisa tampil lebih konsisten. Nova bahkan menyinggung kemungkinan untuk menambah pemain diaspora jika memang diperlukan demi memperkuat komposisi tim. Namun ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memberikan kesempatan terbaik kepada pemain yang sudah ada agar mereka siap ketika dibutuhkan dalam situasi sulit seperti melawan Mali. Pertandingan ini jelas akan menyita perhatian besar publik sepak bola Indonesia. Tiket sudah habis terjual, atmosfer stadion dipastikan penuh sesak dengan dukungan ribuan supporter, dan momen ini akan menjadi kesempatan emas bagi generasi muda Garuda untuk menunjukkan mental juara. Bagi Mali, laga ini hanya soal memastikan status, tetapi bagi Indonesia, laga ini adalah kesempatan emas untuk mengukir sejarah di rumah sendiri. Jika berhasil, kemenangan ini bukan hanya menjadi kebanggaan sesaat, tetapi juga bukti nyata bahwa pembinaan usia muda Indonesia mulai memperlihatkan hasil yang membanggakan. Menariknya, perhatian terhadap sepak bola Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari kawasan Asia Tenggara. Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, pernah menyampaikan kebanggaannya terhadap transformasi besar yang dilakukan oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Sebagai teman di kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan secara pribadi sangat bangga kepada Indonesia, ujarnya dalam sebuah kesempatan. Ia menambahkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan Indonesia bisa menjadi dasar kerja sama lebih luas antara Thailand dan Indonesia.
bahkan membuka kemungkinan adanya nota kesepahaman di berbagai sisi untuk kemajuan sepak bola regional. Ucapan Madam Pang itu dilontarkan ketika Timnas Indonesia Senior berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang sangat sulit dicapai oleh negara-negara ASEAN. Kata-kata itu kini terasa relevan kembali karena keberhasilan Timnas U17 di Piala Kemerdekaan bisa dianggap sebagai bagian dari transformasi besar sepak bola Indonesia. Jika Garuda Muda mampu meraih gelar juara, itu akan semakin menguatkan citra Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan, baik di level senior maupun kelompok umur. Kini semua mata akan tertuju pada partai puncak melawan Mali. Publik tentu berharap Garuda Muda bisa tampil tanpa beban, menjaga konsistensi, dan sekaligus membuktikan bahwa mereka memiliki mental pemenang. Pertanyaannya, apakah Timnas Indonesia U17 mampu menaklukkan Mali dan mengangkat trofi di hadapan publik sendiri? Atau justru pengalaman Mali yang lebih matang akan menjadi pembeda? Bagaimana menurut kalian, apakah peluang juara Timnas U17 Indonesia di Piala Kemerdekaan cukup realistis? Apakah dukungan penuh supporter bisa menjadi kunci untuk menumbangkan Mali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian penting dari perjalanan panjang Garuda Muda menuju kejayaan. Tiket laga terakhir Timnas Indonesia U17 terjual habis. Pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 melawan Mali dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Menariknya, tiket laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Senin 18 Agustus 2025 tersebut telah dipastikan ludes terjual jauh sebelum hari pertandingan. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa sebuah laga kelompok umur yang notabene masih dalam tahap uji coba pembentukan skuad bisa mendapat animo setinggi itu? Inilah yang membuat banyak pihak penasaran dan sekaligus bangga dengan meningkatnya dukungan supporter Indonesia terhadap sepak bola usia muda. Salah satu alasan utama tiket cepat habis adalah momentum yang dibawa oleh Timnas U17 Indonesia itu sendiri. Dalam dua laga sebelumnya, skuad asuhan Nova Arianto tampil cukup meyakinkan dengan menahan imbang Tajikistan 2-2 dan mengalahkan Uzbekistan 2-0. Hasil tersebut membuat harapan publik melonjak, apalagi laga terakhir melawan Mali menjadi partai penentu siapa yang akan keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025. Dengan kata lain, pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan final tak resmi yang menentukan gengsi Garuda Asia di hadapan supporter sendiri. Selain itu, faktor lain yang membuat tiket habis adalah kerinduan masyarakat akan atmosfer sepak bola muda yang penuh semangat dan kejutan. Tim U17 dianggap sebagai cerminan masa depan Timnas Senior. Banyak supporter ingin menyaksikan langsung bagaimana bibit-bibit muda Garuda Asia mengukir prestasi. Ada kebanggaan tersendiri ketika melihat bakat lokal unjuk gigi di depan ribuan penonton, apalagi lawan yang dihadapi adalah Mali, negara yang dikenal kuat di level kelompok umur. Pertandingan ini pun dianggap sebagai tolok ukur sejauh mana kualitas pembinaan sepak bola Indonesia dibandingkan negara lain. Tak bisa dipungkiri, euforia besar ini juga berhubungan dengan penyelenggaraan turnamen. Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga hiburan rakyat. Panitia menghadirkan suguhan menarik di luar pertandingan, mulai dari penampilan band rock NTRL, seni budaya lokal seperti gordang, sambilan, dan taganing, hingga penampilan artis seperti Prince Potirai Bere Tarigan. Kombinasi antara sepak bola dan hiburan budaya inilah yang menambah daya tarik bagi masyarakat, membuat stadion tidak hanya sekadar menjadi arena pertandingan, tetapi juga panggung kebersamaan dan perayaan. Dari sisi psikologis, supporter Indonesia memang dikenal paling militan di Asia. Tak peduli level apapun, asalkan membawa nama Indonesia, antusiasme tetap tinggi. Fenomena tiket ludes untuk pertandingan U17 ini membuktikan bahwa publik tanah air semakin sadar pentingnya mendukung sejak level usia muda. Dukungan semacam ini tentu memberikan dorongan moral luar biasa bagi para pemain, sekaligus menjadi modal penting dalam membangun mental bertanding di hadapan puluhan ribu pasang mata. Namun, fenomena ini juga membuka ruang diskusi. Apakah animo luar biasa ini murni karena cinta masyarakat terhadap sepak bola muda, atau karena adanya nuansa hiburan tambahan yang sengaja disiapkan panitia?
Ataukah justru karena posisi laga ini sebagai final penentuan juara sehingga membuat supporter merasa tak boleh melewatkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk dibahas lebih jauh, karena bisa menjadi cermin bagaimana industri sepak bola di Indonesia terus berkembang, bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga dari aspek bisnis dan hiburan. Apapun alasannya, fakta bahwa tiket pertandingan kelompok umur bisa habis terjual adalah kabar positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Artinya ada harapan besar di pundak anak-anak muda Garuda Asia, sekaligus bukti bahwa supporter siap memberikan dukungan penuh sejak dini. Pertandingan melawan Mali ini bukan hanya sekadar perebutan gelar juara, tetapi juga momentum yang memperlihatkan bagaimana kecintaan masyarakat terhadap sepak bola tidak pernah padam. Bagaimana menurut kalian, apakah habisnya tiket ini lebih karena prestasi yang menjanjikan dari timnas U17 atau karena faktor hiburan yang disiapkan panitia? Apakah dukungan luar biasa ini bisa menjadi pondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara supporter adalah bagian penting dari perjalanan panjang sepak bola Garuda Asia. Nova Arianto bicara rotasi pemain saat hadapi Mali. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan sinyal kuat bahwa ia berpotensi melakukan rotasi pemain saat menghadapi Mali di laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin 18 Agustus 2025 pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat ini bukan sekadar partai biasa. Laga ini akan menjadi penentuan siapa yang berhak mengangkat trofi juara. Meski demikian, Nova menegaskan bahwa turnamen ini bukan hanya soal hasil, melainkan juga kesempatan untuk menilai sejauh mana kesiapan seluruh pemain dalam menghadapi kompetisi mendatang. Dalam keterangannya, Nova Arianto menyebut bahwa setiap pertandingan di turnamen ini sangat penting, namun fokus utama tetap pada pembentukan tim. Menurutnya, event seperti Piala Kemerdekaan harus dimanfaatkan sebagai wadah evaluasi untuk melihat siapa saja pemain yang siap dan layak masuk dalam skuad inti. Oleh karena itu, rotasi pemain dipandang sebagai langkah strategis, bukan sekadar eksperimen. Nova ingin memastikan bahwa setiap individu mendapatkan menit bermain sekaligus membuktikan kualitas mereka di situasi penuh tekanan. Pertemuan dengan Mali memang bukan pertandingan mudah. Lawan satu ini tampil sangat impresif sejak awal turnamen, membungkam Uzbekistan dengan skor 5-1 dan mengalahkan Tajikistan 4-2. Catatan itu menempatkan Mali di puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Indonesia. Artinya Timnas U17 harus menang jika ingin keluar sebagai juara, sedangkan Mali hanya butuh hasil imbang untuk memastikan trofi tetap di tangan mereka. Disinilah menariknya Nova berani berbicara soal rotasi meskipun laga ini punya bobot sebesar final. Jika melihat perjalanan Garuda Asia, rotasi bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, memainkan wajah baru bisa memberi kejutan bagi Mali yang mungkin sudah menganalisis gaya bermain Indonesia di laga sebelumnya. Di sisi lain, ada risiko penurunan konsistensi jika pemain yang diturunkan kurang siap menghadapi tekanan pertandingan besar. Meski begitu, Nova tampak percaya diri bahwa seluruh pemain di skuadnya memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda, sehingga siap diturunkan kapan saja. Dari sudut pandang taktik, rotasi mungkin juga bertujuan menjaga energi para pemain inti yang sudah bekerja keras di 2 pertandingan sebelumnya. Laga melawan Tajikistan dan Uzbekistan jelas menguras tenaga, terlebih gaya bermain Mali yang cepat dan agresif membutuhkan pemain segar dengan kondisi fisik prima. Memberikan kesempatan pada pemain lain bisa menambah variasi serangan sekaligus memperkuat lini pertahanan dengan semangat baru. Namun, keputusan ini tentu akan memicu perdebatan. Ada sebagian publik yang mungkin berharap Nova menurunkan skuad terbaik tanpa kompromi, mengingat laga ini adalah partai penentuan juara. Sementara itu, ada pula yang mendukung langkah rotasi sebagai strategi jangka panjang, karena kemenangan besar bukan hanya ditentukan di satu turnamen saja, melainkan dari keberlanjutan pembinaan pemain. Nova tampaknya ingin menyeimbangkan kedua hal ini, mengejar prestasi sekaligus menjaga visi pembentukan tim. Laga melawan Mali akan menjadi ujian nyata bagi filosofi kepelatihan Nova Arianto.
Apakah ia akan menurunkan skuad terbaik demi meraih gelar juara di hadapan publik sendiri, atau ia tetap konsisten dengan visinya memberi kesempatan pada semua pemain? Apapun keputusannya, yang jelas pertandingan ini akan berlangsung sengit dan penuh drama karena kedua tim sama-sama mengincar gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Bagaimana menurut kalian, apakah Nova Arianto sebaiknya melakukan rotasi pemain di laga pamungkas melawan Mali atau justru menurunkan skuad terbaik tanpa perubahan demi memastikan trofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian bisa menjadi cerminan harapan supporter terhadap arah pembinaan sepak bola Indonesia ke depan. Tijjani Reijnders bicara jujur sampai rela tolak timnas Indonesia. Nama Tijjani Reijnders kembali jadi buah bibir publik sepak bola Indonesia setelah akhirnya ia buka suara mengenai alasan menolak tawaran PSSI untuk membela timnas Garuda. Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui bahwa keputusannya memang berat, apalagi ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu Angelina Lekatompes yang berasal dari Ambon. Harapan publik sempat begitu besar, terlebih ketika sang adik Eliano Reijnders memilih untuk menerima naturalisasi dan kini resmi memperkuat timnas Indonesia. Namun pada akhirnya Tijjani lebih mantap melanjutkan karier internasionalnya bersama Belanda. Dalam sebuah wawancara, Tijjani jujur mengungkapkan bahwa pilihannya sama sekali tidak berarti ia menolak identitas Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ia bahkan menyebut latar belakang Indonesia adalah sesuatu yang membuatnya bangga. Baginya, darah Ambon yang diwarisi dari sang ibu bukan sekadar cerita keluarga, tetapi sebuah ikatan emosional yang melekat kuat dalam hidupnya. Meskipun ia memilih Belanda, ia merasa kedekatan dengan budaya dan masyarakat Indonesia tetap terjaga. Dukungan dari supporter tanah air yang terus mengalir juga membuatnya merasa sangat dihargai. Tijjani juga menyinggung soal keputusan sang adik Eliano yang kini telah menjalani debut bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih merasa kecewa karena berbeda pilihan, Tijjani justru memberikan dukungan penuh. Ia menyebut langkah Eliano sebagai sesuatu yang unik sekaligus membanggakan karena bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan keluarga mereka dari pihak ibu. Sementara Eliano memperjuangkan lambang Garuda di dada, Tijjani tetap menjaga nama besar keluarga mereka lewat timnas Belanda. Perbedaan ini justru dianggapnya sebagai simbol indah karena masing-masing tetap membawa nama keluarga dengan caranya sendiri. Keputusan Tijjani memang sempat membuat sebagian supporter Indonesia kecewa. Banyak yang berharap ia bisa menjadi tambahan kekuatan besar untuk lini tengah Garuda. Namun, jika ditarik ke konteks yang lebih luas, pilihannya sebenarnya masuk akal. Tijjani saat ini bermain di level tertinggi bersama AC Milan dan sudah mendapatkan tempat di skuad Belanda, negara yang memiliki tradisi sepak bola kelas dunia. Ia tentu melihat peluang besar untuk berkembang di Eropa, sekaligus bersaing di ajang-ajang elite internasional. Hal inilah yang pada akhirnya membuatnya lebih memilih jalur oranye ketimbang Garuda. Meski begitu, apa yang dikatakan Tijjani menunjukkan bahwa cintanya kepada Indonesia tidak pernah hilang. Ia menegaskan bahwa warisan Indonesia adalah bagian penting dari identitasnya dan dukungan masyarakat tanah air membuatnya selalu merasa dekat dengan kampung halaman ibunya. Pernyataan ini sedikit banyak memberikan ketenangan bagi publik Indonesia yang sempat merasa kecewa. Apalagi dengan adanya Eliano, tetap ada darah Reijnders yang memperjuangkan panji merah putih di panggung internasional. Fenomena dua bersaudara Reijnders ini bisa jadi pelajaran berharga. Bahwa dalam sepak bola modern, pilihan karier internasional tidak selalu soal menolak atau menerima warisan, tetapi lebih kepada jalur profesional dan tujuan pribadi. Satu memilih jalur penuh gengsi bersama Belanda, sementara yang lain memberikan tenaganya untuk membangun sepak bola Indonesia. Keduanya tetap saling mendukung, saling menghargai, dan sama-sama menjadi kebanggaan keluarga mereka. Pada akhirnya, publik Indonesia bisa melihat hal ini dari sudut pandang yang lebih positif. Meski Tijjani Reijnders tidak bersama Garuda, kejujurannya dalam mengungkapkan alasan membuat kita memahami posisinya. Ia tetap membawa nama Indonesia dalam hatinya meski jalannya berbeda. Kini kita masih bisa berbangga karena Eliano Reijnders akan menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Garuda ke depan.
Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan Tijani lebih tepat untuk karirnya atau justru melewatkan kesempatan besar bersama timnas Indonesia? Apakah kalian bangga dengan pilihan Liano yang setia pada darah Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian penting dari perjalanan sepak bola nasional. Malaysia dibikin kaget timnas Indonesia datangkan Miliano Jonathans. Malaysia benar-benar dibuat kaget bukan main setelah mendengar kabar bahwa timnas Indonesia mendatangkan Miliano Jonathans sebagai amunisi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Media negeri jiran bahkan sampai melontarkan pujian besar atas langkah cerdas yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Langkah ini dianggap sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi Miliano Jonathans bukanlah pemain sembarangan, melainkan salah satu talenta muda paling menjanjikan yang saat ini merumput di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Kabar ini mencuat setelah Erick Thohir mengonfirmasi langsung proses naturalisasi Miliano melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Erick menjelaskan bahwa PSSI sudah menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, jalan Miliano untuk berseragam Garuda semakin terbuka lebar. Publik sepak bola Indonesia pun sontak ramai membicarakan kehadiran pemain keturunan Depok tersebut, yang diyakini bisa menjadi pembeda di sektor serangan skuad Garuda. Usianya yang baru menginjak 21 tahun membuat Miliano Jonathans punya masa depan cerah bersama timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai winger kanan dengan kecepatan, kelincahan, dan akurasi umpan yang sangat baik. Selain itu, kemampuan duel 1 lawan 1 menjadi salah satu keunggulannya, sehingga ia bisa menghadirkan ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, Miliano diyakini bakal langsung menjalani debut pada laga FIFA Matchday melawan Kuwait di bulan September sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Tidak heran jika kehadiran Miliano Jonathans disebut-sebut bisa menghadirkan persaingan sehat di posisi sayap kanan timnas Indonesia. Selama ini, sektor tersebut lebih banyak diisi oleh Yaakob Sayuri. Dengan tambahan tenaga baru, Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda memiliki lebih banyak opsi untuk meramu strategi, terutama saat menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi yang terkenal dengan kedisiplinan taktik, serta Irak yang memiliki fisik kuat. Media Malaysia pun tak mau ketinggalan menyoroti langkah Indonesia ini. Portal Makan Bola bahkan menuliskan bahwa Miliano Jonathans merupakan salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Mereka menyebut nilai pasarnya saat ini mencapai 900.000 euro atau setara 16 miliar rupiah, angka yang sangat tinggi untuk ukuran pemain muda Asia Tenggara. Beliau memiliki nilai pasaran sebanyak 4,4 juta ringgit, bakal menjadi antara pemain muda termahal di Asia Tenggara, tulis Makan Bola. Pujian ini seakan menjadi pengakuan bahwa langkah PSSI dalam mendatangkan Miliano adalah gebrakan besar yang layak diperhitungkan. Apa yang dilakukan Indonesia tentu membuat Malaysia terkejut sekaligus waspada. Pasalnya dengan tambahan pemain seperti Miliano, kekuatan Garuda diprediksi meningkat signifikan. Jika sebelumnya kehadiran Jay Itzes dan Ole Romenyi sudah membuat timnas tampil lebih tangguh, kini dengan Miliano Jonathans, Indonesia semakin memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk bersaing di level Asia. Tak menutup kemungkinan langkah ini juga akan membuat negara-negara lain di Asia Tenggara merasa tertantang untuk melakukan hal serupa agar tidak tertinggal dari Indonesia. Kini semua mata tertuju pada proses naturalisasi Miliano Jonathans. Jika semua berjalan lancar, publik tanah air bisa segera melihat aksinya dengan seragam merah putih. Tidak hanya supporter Indonesia yang menaruh harapan besar, tetapi juga publik sepak bola Asia Tenggara yang ikut menantikan bagaimana pemain muda bertalenta ini bisa memberikan warna baru bagi perjalanan timnas Garuda. Malaysia boleh kaget, tetapi bagi Indonesia, ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola kita semakin serius membangun kekuatan demi bersaing di level tertinggi. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Miliano Jonathans ini akan benar-benar membuat timnas Indonesia semakin ditakuti lawan-lawan di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Vietnam komentari soal kualitas pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Kedatangan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, langsung menjadi sorotan besar tidak hanya di tanah air, tetapi juga di Vietnam. Publik sepak bola Vietnam bahkan sampai membuat prediksi khusus mengenai kontribusi sang pemain muda dalam perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Hal ini menunjukkan bahwa langkah PSSI di bawah komando Erick Thohir benar-benar diperhatikan oleh negara tetangga, terutama ketika sosok Miliano resmi diperkenalkan sebagai calon amunisi anyar Garuda. Proses naturalisasi Miliano Jonathans sendiri diumumkan langsung oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 14 Agustus 2025. Erick menegaskan bahwa dokumen terkait sudah diserahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Sontak kabar ini membuat publik Indonesia heboh karena Miliano memang sudah lama digadang-gadang akan memperkuat timnas. Pemain keturunan Depok ini sudah lama menjadi incaran PSSI dan kini harapan itu semakin nyata. Yang membuat menarik bukan hanya publik Indonesia yang menaruh perhatian, tetapi media asing juga ikut memberi pandangan. Salah satu yang cukup menonjol adalah media Vietnam, Thao247.vn, yang menilai Miliano sebagai pemain muda dengan kualitas mumpuni. Mereka menyoroti kemampuan tekniknya yang di atas rata-rata, khususnya sebagai pemain kidal yang sering dimainkan di sayap kanan. Kecepatan, kelincahan dalam menggiring bola, dan naluri menciptakan peluang disebut-sebut sebagai keunggulan utama Miliano. Thao247.vn menulis bahwa Miliano bukan hanya tipe pemain sayap biasa. Ia kerap bergerak ke tengah untuk melakukan tembakan langsung ke gawang atau memberikan umpan matang bagi rekannya. Dengan usia yang masih 21 tahun, Miliano dianggap punya masa depan panjang bersama timnas Indonesia. Tak heran jika media Vietnam percaya kehadiran pemain FC Utrecht ini bisa menjadi kunci untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Lebih jauh lagi, media Vietnam tersebut berani memprediksi bahwa Miliano bisa menjadi salah satu pemain penting yang membuat Indonesia menjadi wakil tunggal Asia Tenggara di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menegaskan bahwa skuad Garuda akan menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. Namun tambahan kualitas Miliano diyakini bisa memberikan kejutan besar. Ini dianggap sebagai tambahan berkualitas bagi tim nasional Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia, tulis mereka. Kepercayaan publik Vietnam terhadap timnas Indonesia memang cukup tinggi. Mereka bahkan menyebut Patrick Kluivert, sang pelatih, punya kapasitas untuk menciptakan keajaiban. Dengan kombinasi pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa, termasuk Miliano Jonathans, Thao247.vn menilai peluang Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia bukanlah mimpi kosong. Bahkan mereka menuliskan optimisme bahwa skuad Garuda bisa menaklukkan Arab Saudi dan Irak demi lolos ke panggung terbesar sepak bola dunia. Sorotan dari media Vietnam ini tentu menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia kini sedang dipandang serius di kawasan Asia Tenggara. Jika biasanya Vietnam lebih sering menjadi pusat perhatian karena prestasinya, kali ini mereka justru menaruh respek pada langkah besar yang dilakukan Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 900.000 euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Miliano Jonathans juga disebut sebagai salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Sehingga wajar jika harapan begitu besar diletakkan di pundaknya. Kini semua pihak menunggu bagaimana proses naturalisasi Miliano Jonathans berjalan hingga ia benar-benar bisa mengenakan jersey merah putih. Publik Indonesia tentu berharap debutnya bisa segera terjadi, mungkin di FIFA Matchday melawan Kuwait sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, publik Vietnam pun ikut menunggu apakah prediksi mereka benar bahwa Miliano bisa jadi kunci yang membawa timnas Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Miliano Jonathans benar-benar bisa menjadi pembeda untuk timnas Indonesia di level Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U17 siap tampil ganas di Piala Dunia.
Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan performa luar biasa di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Pada laga kedua yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat 15 Agustus 2025, Garuda Muda sukses menumbangkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Kemenangan ini semakin mempertegas bahwa anak asuh Nova Arianto berada di jalur yang tepat untuk menatap Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Publik sepak bola tanah air pun semakin optimistis bahwa tim muda Indonesia bisa tampil ganas dan mengejutkan dunia. Penampilan melawan Uzbekistan begitu berbeda jika dibandingkan dengan laga pertama menghadapi Tajikistan. Menurut pengamat sepak bola asal Malang, Gusnul yakin Nova Arianto mampu menerapkan strategi yang lebih variatif dan efektif. Ia menilai dari dua laga yang sudah dijalani, Timnas U17 menunjukkan perkembangan signifikan. Jika sebelumnya masih terlihat kaku, kini permainan Garuda Muda semakin hidup dengan kombinasi umpan terobosan rapi, sentuhan pendek antar pemain, hingga eksplorasi skill individu yang lebih leluasa. Gusnul menyoroti khusus variasi permainan yang diperlihatkan saat menghadapi Uzbekistan. Beberapa kali umpan terobosan yang menusuk jantung pertahanan lawan membuat Uzbekistan kewalahan. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa hasil pemusatan latihan atau training camp yang dilakukan Timnas U17 benar-benar membuahkan hasil positif. Bahkan permainan diagonal hingga kombinasi kaki ke kaki yang rapi menjadi daya tarik tersendiri, membuat laga melawan Uzbekistan enak ditonton dan penuh energi. Yang tidak kalah penting, para pemain mampu menampilkan skill individu tanpa melupakan taktik yang sudah diterapkan pelatih. Hal ini menandakan bahwa Nova Arianto berhasil membangun keseimbangan antara permainan kolektif dan kreativitas individu. Dengan begitu, Timnas U17 kini memiliki identitas permainan yang jelas, variatif, dan tentu lebih menakutkan bagi lawan-lawannya. Selain faktor teknis, mentalitas para pemain juga mendapat pujian. Meski Uzbekistan dikenal sebagai salah satu tim kuat di level Asia, Putu Panji DKK tetap tampil percaya diri. Mereka tidak menunjukkan rasa inferior sama sekali, justru tampil dengan keberanian untuk menekan sejak awal pertandingan. Gusnul menilai mental kuat ini menjadi modal penting menjelang Piala Dunia U17, mengingat di turnamen tersebut Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim elite dunia. Pengalaman menghadapi tim-tim kuat di Piala Kemerdekaan ini dianggap sebagai tolok ukur kesiapan Garuda Muda. Menurut Gusnul, 3 lawan di ajang ini sudah menjadi ujian penting. Tetapi ia berharap ke depan Timnas U17 bisa melakoni uji coba melawan tim yang levelnya lebih tinggi lagi. Hal itu diperlukan agar para pemain semakin terasah dan siap menghadapi kerasnya persaingan di Piala Dunia U17. Kemenangan atas Uzbekistan jelas menjadi tambahan semangat bagi Garuda Muda. Setelah ini mereka akan menghadapi Mali U17 dalam laga berikutnya. Pertandingan tersebut bukan hanya menjadi ajang pemanasan, tetapi juga momentum penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan tim sebelum berlaga di Qatar. Dengan kondisi mental yang matang, variasi taktik yang lebih kaya, serta pemain-pemain berbakat yang siap unjuk gigi, Timnas Indonesia U17 tampak semakin siap tampil ganas di panggung dunia. Kini tinggal bagaimana konsistensi permainan Garuda Muda dijaga hingga November mendatang. Jika progres positif ini terus berlanjut, bukan mustahil Indonesia U17 bisa menjadi macan Asia sekaligus membuat kejutan besar di Piala Dunia U17 2025. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia U17 benar-benar siap tampil mengguncang dunia di Qatar nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.